kamu langsung menghilangkan keindahan sawah ini dengan pertanyaanmu. Ketika aku minta mereka bermain-main dengan jam kerja gender, Oh, langsung deh mereka akan berantem. kelihatan. Ya, ada yang berantem gitu, ada yang berantem. Selama ini aku kerja 20 jam, kamu tidur-tidur gitu. Halo, jumpa lagi dengan saya. Untuk yang baru pertama kali klik channel ini, saya Anna Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsiana, jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan belajar bersama Anna Marsiana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Ini kalau kita ngeliatin sawah luas begini, rasanya sepertinya happy banget gitu ya. Iya, Nyatanya happy bener nggak sih? Menurut waduh, kamu langsung menghilangkan keindahan sawah ini dengan pertanyaanmu. tapi kayaknya ada banyak yang layak kita obrolin, terutama tentang ketahanan pangan dan kaitannya dengan perempuan juga. Apalagi kalau ketahanan pangan nggak mungkin nggak dikaitkan dengan perempuan. Tapi kita cari tempat duduk dulu deh. Ayo. Oke. Oh, alah, enaknya segernya neng sawah ini kecian. Kalau kita tinggal di desa, kayaknya itu enak ya. Iya. Eh, Ya bersyukur sih kita disuruh karantina, disuruh kerja di rumah selama pandemi ini, kita di rumah kita. karena rumah kita ada di desa. Ah, Sawah di depan mata, sehat untuk pandangan. ah, Ketika nanti panen, kita tahu bahwa pangan kita terjamin. iya. Sehingga di masa pandemi ini, aku kira lebih beruntung kita yang tinggal Iya. di desa. Ya kan? Kemarin juga panen buah banyak sekali, buah-buah lokal itu dan murah-murah itu. Walaupun senang sih buah-buahan lokal murah gitu, tapi ya kebayang terus murah, kalau murah terus petani bagaimana itu dapatnya duit dari mana kalau kok jeruk sekilo cuma 8.000 itu. Pada satu sisi, ya kalau mikir petani kayaknya jalan panjang deh. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, nilai tukar petani nggak pernah bagus gitu. Artinya kehidupan bangsa ini ada taruh di pundak petani. Tapi itu kita bicara kayaknya karena itu topik berat banget, Bu. Iya. Kita ngobrolin soal pangan dan pandemi ini deh. Mungkin kita bandingkan kita yang tinggal di desa, kondisi ketahanan pangan di desa dan kondisi ketahanan pangan di kota. Mungkin kita ngobrolin itu dulu deh. Soalnya kalau ngobrolin nilai tukar petani, aku takut sampai 1 tahun kita nggak selesai ngobrolnya. Iya, tapi penting juga sih ngobrolin soal petani. Dalam hal ini kan ada banyak petani yang tidak pernah dihitung. Ya nggak pernah dihitung. Bukan hanya ada banyak petani, hampir semua petani nggak bukan pernah hanya dihitung. petani yang dihitung itu, tapi ada yang jumlah besar petani yang tidak pernah dihitung dan tidak pernah dianggap sebagai petani, yaitu petani perempuan. Oke, kalau itu aku setuju ya. Itu nyambung. Iya. Itu nyambung, padahal nanti kita akan lihat ya peran perempuan kalau bicara ketahanan pangan nggak akan pernah bisa dilepaskan dari perempuan. Entah dia petani, entah dia bukan. Betul. Ya, oke. Iya.
selain kita bicara petani perempuan, lagi-lagi aku masih mau bilang deh bahwa yang tinggal di desa kayak kamu, kayak aku, itu masih bersyukur gitu, meskipun tanahku cuma secuil gitu dibanding tanahmu. Tapi kayak tadi kan kita masak untuk makan siang tadi itu kita dari kebun sendiri iya. gitu. Meskipun tanahku secuil, aku juga boleh bangga kadang-kadang aku petikin daun-daun itu masih bisa aku makan gitu. Artinya tetap kalau dibandingkan dengan yang di kota itu masih ada yang bisa kita petik dari kebun sendiri. Gitu. Jadi ketahanan pangan di masa pandemi dan pasca pandemi nanti, aku nggak tahu. Kita bicara pasca pandemi itu tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita belum tahu. Tapi pasca pandemi saya kira isu ketahanan pangan itu kan masih akan tetap sangat relevan, sangat. dan saya kira bahkan kita harus waspada dan siap-siap mulai dari sekarang. Maksud aku ini juga momen yang baik ya, karena kan dari banyak berita itu selama dunia ini agak berhenti karena pandemi ini, tidak ada penerbangan, transport sangat dibatasi, itu katanya semesta kita, dunia yang bumi kita tinggali ini agak membaik gitu, kondisinya lebih sehat. Nah, kemudian kan kita bisa menghubungkan antara bagaimana kita mempertahankan hal itu, bumi yang sehat itu, dengan, saya kira itu pasti akan ada korelasi yang sangat baik antara bumi yang sehat dengan kalau kita ngomongin soal pangan, soal tanaman gitu. Karena ngomongin soal pangan itu kan dia kaitannya sangat erat dengan bumi kita gitu. Kayaknya nanti hubungannya juga kepada satu terminologi yang lagi viral tapi sebetulnya juga problematik, yaitu new normal. Yaitu bagaimana kondisi new normal, sementara saya taruh quote and quote, bagaimana kondisi new normal ini nanti termasuk harus bagaimana mempertahankan bumi yang sekarang sedang dalam proses healing. Itu kan bagian dampak positif. Kalau dalam bahasa community development itu disebut unexpected outcome dari pandemi ini. Tapi karena kayaknya udah agak sore, sementara saya lihat tanah lapang di sana kayaknya mengundang untuk kita lesehan. Iya, soalnya ini kayaknya mulai banyak nyamuk. aku udah digigit-gigit dari tadi makanya kita kayaknya pindah aja yuk. Pindah aja ya. Oke, kita pindah deh. Apa? Ini kan juga bagian dari ketahanan pangan kan ini? Iya. Buat stok lebaran. Nggak harus stok lebaran lah, tapi ini bagian dari ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Itu bagian dari yang aku bilang tadi, enaknya hidup di desa. Ya kan Pak ya? Nah, enaknya hidup di desa. Jadi kalau di desa ini kan harta. Kayaknya enak deh kalau kita dengerin cerita kamu selama pandemi ini tinggal di desa. Lalu tadi kita udah keliling nih, ngeliatin ada kambing, ada ayam, sawah, padi, jagung. Aku kira bagus kalau kita mendengar cerita, menurut pengamatanmu bagaimana peran perempuan terkait dengan semua yang kita lihat tadi dan terkait dengan kesiapan, ketahanan, kedaulatan pangan pada masa pandemi dan pasca pandemi nanti. Kita dengar deh. Kalau ngomongin soal perempuan dan pertanian dan pangan, itu seperti ngomongin ngomongin satu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Karena di sini kadang-kadang walaupun status petani itu biasanya laki-laki, tapi selalu ada perempuan di sebelahnya. Ya, tadi aku lihat. Iya, jadi gini, kalau mereka bangun pagi, mereka biasanya kalau pagi ke sawah itu biasanya lebih banyak laki-lakinya. Tapi karena perempuan lebih konsentrasi di rumah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya yang mau sekolah. Atau kemudian lalu sesudah itu jam sekitar, sebenarnya enggak, kalau paginya di sini kan jam 6, mereka ke sawah jam 6 masih sekir. Nah, sudah jam 7 jam 8 tuh perempuannya yang ketika anaknya udah sekolah, saya tahu mereka kadang jalan atau naik sepeda, mereka udah bawa arit dan bawa sekalian minum. Nah, enggak, biasanya mereka karena sawahnya sekitar sini, jadi kalau pulang kalau makan gitu. Oke. Jadi mereka bawa arit. Iya. Apa tuh arit tuh? Arit tuh
Sabit. Sabit. Iya. Mereka Jadi, bahas sabit. iya, tapi kalau mereka ikut ke sabit, ke sawah, Tapi bener ke sabin. Sabin itu Sabin, bahasa Jawa iya. dari sawah. Jadi Iya. mereka ke sawah bantu suami. Tapi kadang lebih dari itu, mereka itu sambil pulang itu ada aja yang mereka bawa. Entah mereka ngambil daun singkong di pematang, atau ada apa kemangi, ada kangkung, mampir di kebun ada pisang, atau dan kadang-kadang bukan hanya itu untuk konsumsi sendiri, tapi juga bisa mereka jual. Seperti ada satu yang sudah nenek-nenek di sini, setelah dari sawah dia akan mampir kebun mencari daun pisang untuk dijual di pasar, tapi juga dia bawa pulang itu bunga paya atau pepayanya gitu. Jadi apa ya, sebagian besar kebutuhan pangan di rumah itu masih mereka cukupi dari tempat mereka sendiri, dari sawah sendiri, dari kebun sendiri gitu loh. Paling tidak beras sudah ada dari sawah sendiri. Sayuran ramban gitu. Sebentar. Ramban itu kan pasti pada nggak tahu. Ramban itu adalah memetik daun-daun dari sekitar sendiri. Ramban itu budaya perempuan yang aku pikir sangat ini loh, sangat turun temurun, tapi itu penjaga pangan perempuan loh. Aku sejak kecil itu terlatih ramban. Artinya ramban itu gini ya, ramban itu bukan sekedar budaya memetik. Ramban itu membutuhkan sebuah ketajaman pikiran. Yang mana yang layak diramban. Iya. Diramban itu untuk secukupnya untuk kebutuhan di dapur gitu. Kan mereka memikirkan Iya. apa yang harus mereka tanam supaya bisa diramban. Itu soal tanam. Tapi maksud saya ketika tanaman sudah ada gitu ya, ramban itu juga membutuhkan kecermatan analisis gitu. Iya. Yang dalam bahasa sehari-hari nggak disebut analisis, itu yang saya mau bilang gitu. Itulah kadang-kadang itu yang aku mau bilang, pengetahuan perempuan itu Nggak kadang tidak pernah di-acknowledge, tidak pernah diakui atau tidak pernah dituliskan dan tidak pernah itu menjadi satu bahan bahwa itu pengetahuan gitu kan. Kamu terdengar seperti Vandana Shiva deh. Vandana Shiva mengatakan bahwa ada pepatah knowledge is power, dan dia mengatakan hati-hati, itu sangat berbahaya kalau knowledge is power, karena yang dianggap knowledge itu knowledge-nya laki-laki. Knowledge perempuan kayak gitu tadi nggak masuk, sehingga knowledge is power itu sangat meminggirkan perempuan. Exactly. Jadi kamu terdengar seperti Vandana Shiva. Itu. Vandana Shiva dari Prambanan. Lanjut. Iya, jadi bahkan bukan hanya sebenarnya urusan pangan, karena ketika seperti aku sendiri punya sayuran berlebih ya. Sombong amat. Aku bisa membagikannya ke tetangga gitu, atau tetangga ada yang butuh, misalnya Mbak ada kemangi buat masak ikan, oh ada, tinggal ambil gitu. Ya, aku ikut merasakan waktu kita masak nggak punya jahe, kamu minta ke tetangga gitu ya. Bukan jahe waktu itu, lengkuas. Waktu kita masak nggak punya lengkuas, kamu minta ke tetangga. Iya. Sama aku kalau di rumah kepengen makan singkong, nggak punya kebun singkong, aku pura-pura ke tetangga, Bu mau nempel. Padahal dalam budaya Jawa, nempel itu beli sedikit ya. Biasanya yang ditempilin, yang dibeliin sedikit akan bilang, udah nggak usah bayar. Itu bagian dari ekonomi perempuan loh. Maksud aku ramban. Itu bagian dari ekonomi perempuan. Dua, nempel. Barter. Ya, nempel itu sebetulnya barter tapi tidak langsung. Oh ya, agak beda karena nempel tuh saya mau minta dikit gitu. Saya mau beli dikit, nempel itu beli dikit. Tapi kalau barter kan aku punya pisang nih ke tempatmu, aku pulang bawa singkong. Tapi nempel itu sebetulnya nempel karena biasanya dalam prakteknya nempel itu akhirnya nggak bayar. Karena nempel itu kan beli dikit. Nah, kalau beli dikit tetangga kan nggak enak, jadi biasanya nggak bayar. Sehingga biasanya itu yang aku sebut barter yang tertunda gitu. 2 hari 3 hari kemudian aku datang bawa mungkin singkong yang udah aku masak, atau bawa sesuatu yang dia nggak punya. Tapi yang aku mau bilang, sistem ekonomi
yang dihidupi perempuan seperti ini yang dari turun temurun waktu ke waktu gitu kan. Boleh sistem pertanian berganti mesin-mesin yang makin canggih. Ini yang ekonomi perempuan yang enggak dihitung ini tetap sampai sekarang kalau di desa masih ada gitu loh. Nah, aku pikir itu salah satu faktor juga dari kalau kita ngomongin soal pangan di desa. Dan itu tidak dalam arti bahwa tidak semua dalam konsep ekonominya perempuan itu, bahkan tidak ada konsep uang cash. Yang kita sebutkan tadi kan nggak pakai uang cash semua kan? Nah, uang cash itu kan berasal dari pasar gitu. Karena kita biasa kurang mau nggak mikir gas, kita tinggal cari kayu, bakar gitu kan. Nah, maksud aku itu yang menurut aku faktor-faktor yang membuat desa itu masih bisa bertahan gitu ya. Walaupun sebenarnya yang kesusahannya itu yang nggak bisa bertahan itu adalah apakah masih mampu mempertahankan kepemilikan sawah atau kebun ketika tuntutan kebutuhan yang memerlukan tuh uang cash gitu kan, seperti biaya pendidikan, biaya sekolah, ya pendidikan, biaya rumah sakit, kayak gitu tuh loh. Itu yang persoalan gitu. Tapi itu ekonomi besar gitu ya. Tapi balik lagi ke perempuan, saya kira sebenarnya ya agak selain tadi yang sudah diungkapkan juga agak ininya itu sebenarnya multi bebannya perempuan tuh cukup besar untuk petani itu gitu. Karena mereka pulang dari sawah juga kan biasanya sebelum tengah hari mereka pulang. Mereka harus menyiapkan makan karena anak-anaknya nanti udah mau pulang sekolah. Nah, itu yang saya kira masih harus yang harus kita kritisi dalam hal ini. Menurutku itu sih kalau pengalamanku di sekitar sini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya gitu ya, kalau bicara ketahanan pangan, yang pertama tadi clear sekali, jelas sekali bahwa ketahanan pangan di desa itu jauh lebih solid. Kalau bicara resilience, itu desa lebih resilience dibanding kota gitu ya. Yang kedua, kalau aku tarik dari obrolan kita tadi itu peran perempuan. Peran perempuan kalau kita bicara ketahanan pangan dari mulai lahan produksi, proses pasca produksi, memetik, ramban, kemudian pengolahan, mengolah di rumah, kemudian penyajian sampai menjadi nutrisi yang ini, sampai kemudian menjadi ekonomi untuk bahan yang kebutuhan yang lebih luas, itu ada di tangan perempuan gitu. Itu dari sawah, kebun, pasar, meja makan. Dijual di tetangga tadi itu juga. Jadi itu poin kedua yang aku dapat dari obrolan kita. Poin ketiga yang aku dapat adalah dari proses tadi itu ada dua peran perempuan. Peran yang langsung dilakukan dan women's wisdom tadi. Kearifan perempuan. Kamu sebut pengetahuan perempuan yang dalam wacana perempuan yang sangat maskulin ini nggak dianggap gitu. Padahal kalau semua itu berhenti, ketahanan pangan ambruk. Iya, apalagi kalau macam di desa ini jangan tanya soal penghasilan cash gitu ya. Karena kalau penghasilan cash berapa sih mereka karena rata-rata mereka kan petani. Itu pegang uang mungkin hanya pas panen gitu kan. Atau paling enggak karena mereka punya ternak, jadi itu yang mereka jadikan harta nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan mereka jual gitu. Jadi sebenarnya perputaran uang cash di desa itu sangat kecil gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan yang seperti aku bilang tadi, kebutuhan cash mereka itu hanya terbatas misalnya soal bayar listrik, bayar SPP sekolah, kalau ke dokter itu. Tapi untuk urusan pangan mereka masih bisa survive kalau kita bilang entah mau itu bilang ekonomi subsisten. Subsistence atau ekonomi yang udah mulai ditinggalkan. Ekonomi masih zaman dulu kalau kita bilang bukan lagi zaman pengembara sih, tapi ternyata kita masih pengumpul. Kita masih pengumpul karena sebenarnya banyak yang tadi aku bilang di kebun itu masih
musim penghujan kita jatuhin biji apa aja bisa numbuh kok. Ya, tapi dengan catatan tadi, kalau kita punya tanah, sementara kita lihat ancamannya adalah orang dari kota punya cash, lalu orang dari desa butuh cash untuk kebutuhan tertentu, atau karena diiming-imingi gaya hidup di TV, di media, di internet begitu, lalu kemudian datang orang kota bawa cash lalu rela menukarkan tanahnya. Itu kan ancaman real yang kita harus hadapi. Tapi kesimpulan keempat yang aku mau ambil juga adalah dari peran besar perempuan tadi, ternyata kita juga melihat bahwa multi beban, bukan hanya beban ganda ya, beban multi perempuan itu masih sangat jelas terlihat. Tadi kamu bilang pagi-pagi suami ke sawah, istri nyiapin makan, bersih-bersih rumah, anak-anak berangkat sekolah, dia nyusul ke sawah, ramban, bantuin, pulang masih harus ramban karena mikir makan siang dan mikir butuh beli garam, nggak bisa buat garam sendiri, sehingga harus membagi ini yang untuk ramban untuk dimakan, ini yang ramban untuk ditukarkan garam, dan seterusnya sampai rumah masak dan seterusnya sampai nanti malam, sampai besok pagi lagi. Tuh. Nah, multi beban ini yang masih menjadi PR kita, yang harus diselesaikan. Kita masih punya, sementara peran perempuan tadi segitu besarnya, tapi pada saat yang sama kita lihat beban multi perempuan gitu, dari pagi sampai pagi lagi itu hampir nggak ada berhentinya gitu kan. Tadi udah diceritain, kalau disebutin komplit ya nggak ada. Iya, sampai mau tidur pun masih urusan perempuan masih banyak gitu. Nanti bingung nyiapin untuk sarapan besok gitu. Nah, pertanyaanku adalah, menurut kamu itu bisa dibongkar nggak sih gitu? Karena gini, pertanyaan ini muncul gini, pertama itu harus dibongkar gitu, cuman bagaimana membongkarnya, itu yang pertama. Yang kedua, apa pendapatmu dengan pandanganku ini, bahwa menurutku di desa itu gender division labor itu sebetulnya lebih cair dibanding di kota, sehingga menurutku itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah relasi yang timpang soal beban kerja tadi. Menurutmu gimana? Kalau soal pembagian kerja ya, memang sih lumayan cair gitu ya, cair dalam arti bahwa tapi cairnya begini, kadang-kadang cairnya itu bukan karena sesuatu yang proses dalam kesadaran gitu loh. Memang betul. Karena misalnya karena istrinya lagi ribut masak gitu kan, jadi anaknya nggak ada yang jaga, jadi ada alasan dia minta suaminya untuk jaga gitu betul. Nah, itu persoalannya, bahwa itu tuh masih bukan dalam kesadaran dilakukan pembagian tugas gitu loh. Tetapi karena istrinya minta tolong sama suaminya selagi dia tidak bisa melakukan Sepakat, itu. tapi maksudku bahwa potret gender division labor itu masih lebih cair gitu, sehingga untuk menggesernya itu menurutku harusnya ya, bahwa kenyataannya enggak, harusnya itu lebih punya kesempatan gitu maksudku. Iya, sebenarnya itu dalam hal ini kita bisa melakukan otokritik ya terhadap perempuan. Karena kalau dia bisa asertif dalam pembagian tugas semacam itu, untuk memastikan bahwa ini loh suamiku, kamu tiap hari bantu aku begini begitu, dengan kecairan itu pasti tidak akan ada persoalan gitu loh, nggak akan ada konflik gitu loh. Tapi bahwa jangan kita terlalu berandai-andai, karena aku takutnya masih kita dalam perempuan desa ini juga masih dalam konstruksi patriarki yang sangat kuat gitu loh. Jadi dia bisa minta tolong sama suaminya kalau dia sendiri lagi ada betul nggak bisa nangani gitu kan. Kalau enggak ya dia semua kerjakan gitu loh. Ya, kalau aku share sedikit tentang pengalamanku gitu ya, kalau lagi ngasih training gender gitu, selama ini kita fokus ngasih kesadaran kepada perempuan agar menjadi asertif, sadar akan posisinya lalu menjadi asertif gitu. Dan pengalamanku ternyata ketika memberikan training suami istri itu ternyata jauh lebih kena. Oh iya. Aku kasih khusus tentang pembagian peran kerja itu ya. Pengalamanku di beberapa tempat beberapa kali,
ketika aku minta mereka bermain-main dengan jam kerja gender, Oh langsung deh mereka akan berantem. kelihatan. Ya, ada yang berantem gitu, ada yang berantem. Selama ini aku kerja 20 jam, kamu tidur gitu. Tapi Nah. kemudian ada juga yang aku lihat beberapa suami itu kemudian Makanya itu. senyum-senyum malu. Saya malu Bu, saya malu gitu. Tapi itu kan kesadaran yang datang ketika ada edukasi. Betul. Dan Ya, ada kesadaran kritis gitu loh. jadi Nah. poinku adalah kayaknya penting bagi kita dan juga teman-teman di luar sana, teman-teman Iya. pegiat gender, untuk mulai menggeser paradigma training gender hanya untuk perempuan. Oh, setuju kalau Iya. itu aku Eh, gitu. Karena masih banyak yang fokusnya itu ke perempuan gitu loh. Padahal ketika itu aku lakukan pasangan suami istri, ternyata itu sangat membantu. Karena seperti yang kamu bilang tadi, artinya gini, di lokal ada satu kondisi bahwa GDL, Gender Division Labor, itu sebetulnya cair. Lalu kalau kita masukin dengan edukasi kesadaran dengan potret jam gender tadi, kan match gitu, itu poin. Iya, makanya tadi kalau gender division labor-nya itu hanya ada dalam bahwa minta tolong Ya, gitu. itu nggak akan selesai. Nggak akan ada perubahan apa gitu loh. Tapi maksud aku ya justru dengan pendidikan Exactly. kesadaran kritis itu tadi yang membuat gender yang sangat pembagian kerja berdasarkan gender yang sangat cair tadi menjadi lebih jelas dan lebih adil gitu untuk Oke. mengurangi tadi multi bebannya perempuan, membagi bebannya perempuan. Baiklah, matahari udah mulai tenggelam. Kita harus kambing-kambing udah pulang. Kayaknya kita juga harus pulang. Sebentar lagi harus nyiapin makan malam. Perempuan. Jadi obrolan harus kita hentikan sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi dengan topik yang lain lagi yang tidak kalah seru. Tetaplah menjadi cerdas, teruslah belajar dan teruslah mencintai negeri.